Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Anissa. Saya berasal dari kelas HKI 2B, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, IAIN Bengkulu. Baiklah, ini tugas dari tasrik saya, Pak. Saya membahas materi kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 terdiri dari 6 sub pembahasan. 1. Pengertian tarik tasrih. Yang kedua, objek-objek tarik tasrih. Yang ketiga, prinsip-prinsip perundang-undangan. Yang keempat, dinamika sebelum Islam, dan yang kelima, hukum konvensional dan hukum samawi, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu tarik tasrih pada masa Nabi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari tarik tasrih. Pengertian tarik tasrih berasal dari bahasa Arab dan dua suku kata. Tare yang artinya sejarah, sedangkan tasrih yaitu kalimat masdar yang berarti hukum Islam. Sedangkan kita ambil kesimpulan, berarti tarik tasrih yaitu sejarah hukum Islam atau ilmu-ilmu yang mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang hukum, sejarah hukum Islam atau penetapan hukum Islam. Pembahasan yang pertama, yang kedua yaitu objek tarik tasrih. Objek tarik tasrih terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, tarik tasrih al-qatiriyah. Tarik tasrih al-qatiriyah yaitu tarik tasrih yang membahas masalah yang berkaitan dengan hukum kaidah. Kaidah di sini yaitu kaidah tauhid. Kaidah tauhid ialah kaidah yang berasal dari Allah dan sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tarik pada masa ini berlangsung selama 13 tahun di Mekah oleh Nabi. Butuh waktu yang lama ternyata. 2. Tarik tasrih al-amariyah. Al-amariyah yaitu hukum-hukum yang membahas masalah yang berkaitan tentang hukum keluarga. Hukum keluarga di sini ialah hal-hal yang berkaitan tentang perkawinan, talak, rujuk, dan lain-lain. Dan juga di sini membahas masalah-masalah tentang sholat, zakat, haji, puasa. Sholat yang terdiri dari 2 macam, ada sholat wajib dan sholat sunnah. Haji ialah rukun Islam apabila kita mampu. Dan puasa ada 2 macam dan banyak puasa macamnya, ada puasa sunnah, ada puasa Ramadan. Yang ketiga, tarik tasrih al-akhlaqiyah, yaitu tarik tasrih yang membahas masalah hukum akhlak manusia atau tingkah laku manusia, perangai manusia, atau contohnya kesopanan, tingkah laku kita bagaimana. Nah, itu dibahas di akhlak. Pembahasan yang ketiga yaitu hukum samawi dan hukum konvensional. Hukum samawi yaitu samawi artinya langit. Jadi, hukum yang berasal dari atas, atau dengan kata lain, hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan yang diturunkan oleh malaikat
yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikannya melalui Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikannya kepada kita sebagai pedoman umat Islam. Sedangkan hukum konvensional yaitu hukum-hukum yang dibuat oleh manusia atau pihak-pihak yang berwenang. Pihak-pihak yang berwenang di sini yang dibuat oleh lembaga-lembaga. Contoh, 1. Lembaga yudikatif, unikatif, dan legislatif. Contoh lembaga legislatif. Lembaga legislatif itu contohnya DPR dan MPR, dan unikatif hakim, dan unikatif itu gubernur, wali kota, dan bupati. Pembahasan yang keempat, prinsip-prinsip perundang-undangan. Prinsip-prinsip perundang-undangan di sini ialah kanun, yang artinya undang-undang, yaitu azas-azas atau prinsip-prinsip suatu aturan atau peraturan yang harus ditaati oleh setiap individu yang telah disepakati bersama oleh pihak yang berwenang, baik itu yang berkaitan tentang masalah sosial ataupun ekonomi. Pembahasan yang kelima yaitu dinamika sebelum Islam. Dinamika sebelum Islam di sini ialah membahas masalah-masalah yang berkaitan tentang sebelum Islam. Contoh, mohon maaf Pak, saya mengambil contoh yang telah Bapak jelaskan di VN Bapak. Contoh pertama, pada saat zaman Nabi Musa, kalau kita ingin bertobat itu tobatnya dengan cara bunuh diri, baru itu dikatakan tobat pada zaman sebelum Nabi. Namun kalau di zaman Nabi Muhammad, tobatnya tidak usah dengan cara bunuh diri, cukup dengan menyesali perbuatan, sholat, banyak-banyak berzikir dan beristighfar, astagfirullahaladzim, cukup begitu saja. Berbeda bukan? Sangat berbeda sekali berarti dengan pada zaman Nabi Musa. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang terakhir yaitu tarik tasrik pada masa setelah Nabi. Masa setelah Nabi ini ayat-ayat atau hukum-hukum yang seperti pada zaman sebelumnya sudah dihapuskan atau sudah mansukh, tidak berlaku lagi. Contohnya yang tadi seperti pada zaman Nabi Musa tadi, tidak boleh lagi berarti dengan cara bunuh diri. Karena kalau di zaman ini bunuh diri itu dosa besar dan sangat Allah inginkan. Sangat Allah benci sekali bunuh diri itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 2. Kelompok 2 membahas hal-hal yang berkaitan dengan sumber hukum penetapan Islam. Sumber-sumber penetapan Islam ini terbagi lagi menjadi empat sub pembahasan. Pembahasan pertama Al-Quran. Pembahasan kedua penetapan hukum Islam di Mekah. Pembahasan yang ketiga penetapan hukum Islam di Madinah. Dan pembahasan yang keempat perbandingan hukum Islam di Madinah dan di Mekah dan ciri-ciri khasnya. Itu materi dari kelompok 2. Sub pembahasannya tadi. Nah, sub pembahasan yang pertama di kelompok 2 yaitu Al-Quran, penetapan Al-Quran.
Al-Quranul Karim ialah sumber hukum utama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sumber utamanya Al-Quran yaitu contohnya surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 yang saya bisa ambil makna bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti atau melaksanakan apa saja yang telah kita baca di dalam Al-Quran itu, dan menetapkannya dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari kita agar kehidupan kita menjadi lebih tentram, nyaman, damai, dan selamat dunia dan akhirat. Ini sudah menjadi ketetapan dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Pembahasan yang kedua yaitu penetapan di Mekah. Penetapan di Mekah yaitu penetapan yang telah dilaksanakan selama 13 tahun. Dan penetapan ini fokus pada hal-hal yang berkaitan tentang kaidah. Kaidah di sini yaitu berupa kaidah tauhid. Tauhid yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan diterapkan di kehidupan kita. Dan juga pada zaman ini ditetapkannya dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebagai realitas seorang yang ingin masuk ke dalam pelukan Islam dan melaksanakan hukum-hukum Islam. Penetapan di Madinah. Penetapan di Madinah ini penetapan yang fokus pada masa yang berhubungan tentang kemasyarakatan, tentang keluarga, dan penetapan hukum-hukumnya. Langkah awal yang diambil Rasulullah SAW untuk menetapkan kemasyarakatannya yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, karena kaum Ansar lebih mementingkan saudaranya yang dari kaum Muhajirin daripada mereka. Yang pembahasan yang keempat, fase perbandingan antara Mekah dan Madinah dan ciri-ciri khasnya. Antara tarik tasrik pada zaman di Mekah dan Madinah tentu tidak akan bisa ada yang melepaskannya dan tidak akan ada bisa yang merubahnya, karena tarik tasrik di Madinah merupakan lanjutan dari tarik tasrik yang ada di Mekah. Prinsip-prinsip yang ada di tarik tasrik Madinah merupakan azas dari tarik tasrik pada zaman Mekah. Ada satu pendapat umum ulama al-Ashifa. Ia berkata bahwa surat-surat yang turun di Madinah seharusnya merupakan kelanjutan dari surat-surat yang ada di Mekah. Ciri-ciri khas yang menonjol di antaranya yaitu kalau di Mekah surat-suratnya membahas hal-hal yang berkaitan tentang akidah tauhid. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau surat yang
ayat-ayat yang turun di Mekah lebih pendek dibandingkan yang turun di Madinah. Contoh, surat yang pendek yang turun di Mekah itu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Al-Kalimah tadi. Sedangkan yang di Mekah, yang di Madinah agak panjang-panjang suratnya. Seperti surat tentang puasa, sholat, dan surat-surat yang berawal dari yang berasal dari Mekah itu berawal dari kata ya ayyuhan nas. Sedangkan surat-surat yang berasal dari Madinah biasanya berawal dari kata ya ayyuhallazin. Itu pembahasan dari kelompok 2. Materi terakhir yaitu materi kelompok 3. Kelompok 3 membahas masalah metode gaya bahasa Al-Quran yang tentang perbuatan yang boleh dilakukan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dan penetapan hukum-hukumnya. Subbahasan yang pertama yaitu metode Al-Quran yang perilaku perbuatan, yang mengerjakan perbuatan. Mengerjakan perbuatan di sini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita yang bersumber dari Al-Quran bahwa kita itu disuruh melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik-baik dan melaksanakan perintah-perintahnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan meninggalkan larangan-larangannya yang sangat bersifat yang tidak sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya minum-minuman, berbuat narkoba, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Itu semua sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah ada ketetapannya di dalam Al-Quran. Pembahasan yang kedua yaitu metode Al-Quran untuk mengerjakan perbuatan tertentu. Perbuatan tertentu di sini yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah, seperti perbuatan yang keji, mungkar, dan perbuatan-perbuatan yang sangat Allah tidak inginkan, dan itu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 dan surat Al-A'raf ayat 33 yang berkaitan tentang masalah perbuatan keji dan mungkar. Terus ada satu contoh juga, saya mengambil lagi, mohon maaf sebelumnya juga lagi Pak, saya mengambil contoh di VN yang Pak sudah jelaskan. Kalau kita haji itu, sebelum berhaji itu kita harus merubah sikap kita, menghindari perbuatan yang sudah saya sebutkan tadi, perbuatan keji, mungkar itu, agar kita di haji kita berjalan lancar dan yang kita sesuai dengan yang kita harapkan.
Bahasan yang ketiga yaitu Al-Quran, teori Al-Quran yang berdasarkan dua pilihan, melaksanakan perbuatan atau menggunakannya. Yang dimaksud di sini yaitu kita tinggal memilih manakah yang kita inginkan. Namun jika kita tetap saja mengingkari apa yang Allah perintahkan, itu akan ada azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita memilih yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi perintahnya, hidup kita akan nyaman, tentram, akan nyaman, tentram dan di dalam kehidupan kita akan selamat dunia dan akhirat. Sub pembahasan yang terakhir yaitu metode Al-Quran dan menggunakan hukum-hukumnya, memperjelaskan hukum-hukumnya. Di sini memperjelaskan hukum-hukumnya maksudnya: 1. Hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Perintah tentang hukum sholat, puasa, haji, zakat, dan perintah-perintah yang lain itu harus kita laksanakan, harus kita taati, dan tidak boleh kita ingkari. Apalagi sampai kita tinggalkan, itu akan berdosa besar dan akan menyengsarakan kita sendiri. Dan yang terakhir, hukum-hukum yang telah Allah tetapkan yaitu hukum tentang perilaku sesama kita atau hukum muamalah yang harus kita laksanakan dengan baik juga, harus kita taati dan harus kita laksanakan. Kita laksanakan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.